Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang penyusunan naskah akademik peraturan perundang-undangan. Nah, yang pertama itu ada pengertian naskah akademik. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, raperda provinsi atau raperda kabupaten dan kota. Nah, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Nah, adapun naskah akademik harus memuat yang pertama itu dasar filosofi. Dasar filosofi itu memuat cita hukum sesuai dengan Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar NRI 1945, dan juga tujuan agar suatu perundang-undangan mempunyai visi dan dapat berlaku waktu yang panjang, dan juga dasar sosiologi memuat kondisi praktik di masyarakat yang ada. Tujuannya agar peraturan dapat berlaku efektif ketika diterima masyarakat secara wajar. Dan dasar yuridis yaitu peraturan perundang-undangan memiliki kaidah yang sah secara hukum dan juga mempertimbangkan alasan hukum dan menjamin kepastian hukum. Adapun fungsi fungsi naskah akademik adalah sebagai dokumen pembahasan, yaitu positif paper, dan akan memberikan arah kepada para pemangku kepentingan dan memudahkan pada saat pembahasan, dan juga sebagai dokumen kebijakan polisi paper, merupakan potret ataupun peta tentang berbagai hal terkait dengan peraturan perundang-undangan yang hendak diterbitkan, dan juga sebagai bahan bagi harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan dengan hukum positif. Dan juga itu ada sistematika naskah akademik yang meliputi yang meliputi 6 bab, yaitu dari bab 1 pendahuluan. Baik, latar belakang. Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan naskah akademik sebagai acuan pembentukan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah tertentu, dan juga sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Nah, yang B itu ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah cakupannya sesuai dengan lampiran 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ada 4 masalah pokok. Yang pertama, permasalahan apa yang dihadapi terkait dengan tema dalam RUU atau Raperda, serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi. Dan juga itu yang kedua, mengapa perlu RUU atau Raperda sebagai dasar penyelesaian masalah. Yang ketiga, apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofi, sosiologi yuridis, dan juga pembentukan RUU Raperda. Dan juga ada tujuan. Tujuan yang pertama itu merumuskan permasalahan dihadapi terkait dengan eh, tema dalam RUU atau Raperda serta cara permasalahan tersebut diatasi. Dan yang kedua itu merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan RUU atau Raperda. Dan yang ketiga itu merumuskan pertimbangan atau landasan filosofi sosiologi yuridis pembentukan RUU atau Raperda. Dan yang keempat itu adalah merumuskan sasaran yang akan diwujudkan melalui lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan. Dan juga itu D itu ada metode. Metode itu yang pertama, penyusunan naskah akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Yang kedua itu ada penelitian hukum yang dilakukan melalui metode yuridis normatif atau metode yuridis empiris, yaitu sosiologi. Bab 2 ada kajian teoritis dan praktik empiris. Kajian teoritis. Kajian teori menyediakan konsep-konsep yang relevan, asumsi-asumsi dasar yang dapat digunakan dan menjadi landasan pemecahan masalah sesuai dengan materi yang diatur. Ada B, prinsip, asas dan prinsip. Asas dan prinsip adalah pikiran-pikiran dasar yang menjiwai terbentuknya suatu norma. Analisis terbentuk penentuan
asas atau prinsip memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan dan kesesuaiannya dengan materi yang diatur. Dan juga C. Kajian praktik penyelenggaraan kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. Subbab praktik penyelenggaraan menggambarkan penyelenggaraan bidang yang akan diatur baik secara normatif, yaitu implementasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada maupun secara sosiologis atau pelaksanaan faktual di masyarakat. Dan juga ada praktik penyelenggaraan dapat memuat mengenai perbandingan, yaitu A. Penyelenggaraan di negara lain, atau B. Penyelenggaraan bidang lain yang dapat menjadi best practice dalam berikan gambaran bagi penyusunan materi RUU Raperda. Dan juga ada bab 3 itu yaitu evaluasi dan analisis PUU terkait, dan bab 4 itu adalah landasan filosofi, sosiologi dan yuridis. Dan landasan filosofi itu juga landasan yang memuat keterkaitan Raperda yang dibentuk dengan nilai-nilai Pancasila, pembukaan UUD NKRI tahun 1945, dan juga landasan sosiologi, landasan yang menggambarkan fakta empiris masyarakat meliputi kebutuhan hukum masyarakat, aspek sosial, ekonomi, dan juga nilai-nilai yang hidup dan berkembang. Dan landasan yuridis itu landasan yang menggambarkan Raperda yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum. Baik, bab 5 itu ada jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan undang-undang, peraturan daerah, provinsi atau peraturan daerah, kabupaten atau kota. Yang pertama itu ada sasaran. Sasaran pengaturan adalah kondisi yang ingin dicapai setelah peraturan perundang-undangan baru disahkan atau ditetapkan, dan juga arah dan jangkauan arah pengaturan. Arah pengaturan adalah apa yang harus dilakukan atau diperlukan untuk mencapai sasaran yang ingin diwujudkan, dan juga ada jangkauan pengaturan meliputi dua, yaitu subjek dan objek. Ruang lingkup materi muatan, yang pertama ketentuan umum, yang kedua materi yang akan diatur, yang ketiga ketentuan sanksi jika diperlukan, yang keempat ketentuan peralihan jika diperlukan, dan ketiga ketentuan penutup. Bab 6 itu ada penutup. Yang pertama itu simpulan. Simpulan itu bisa menjawab sesuai dengan identifikasi masalah. Nah, B itu ada saran-saran yang memuat antara lain perlunya pemilahan substansi naskah akademik dalam suatu peraturan perundang-undang atau peraturan perundang-undang di bawahnya. Yang kedua, rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan RUU atau rancangan peraturan daerah atau program legislasi nasional atau program legislasi daerah. Dan juga yang ketiga itu ada kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan naskah akademik lebih lanjut. Dan baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.